Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar ini. Judulnya Having the Right Mindset Employee versus Entrepreneur. Jadi karyawan kerja dengan orang lain versus bisnis sendiri. Nah, ini saya suka dengar nih kalau misalnya lagi keliling-keliling gitu ya, ketemu sama owner, gitu, ketemu sama teman-teman ECP di toko. Itu ada cerita yang sekarang jadi karyawan, terus kemudian jadi optik, pengennya dia buka sendiri. Nah, yuk kita bahas ya tentang jadi karyawan versus buka sendiri. Tujuannya apa sih buka sendiri? Apa manfaatnya buka sendiri? Dan sebelum buka sendiri itu bagaimana bisa jadi karyawan yang baik dan sukses gitu. Jadi judulnya Having the Right Mindset, Employee versus Entrepreneur. Karena jadi karyawan kerja dengan orang lain versus bisnis sendiri. Nah, kita mulai dari siklus kehidupan manusia nih. Siklus kehidupan keuangan. Nah, ketika usianya di 20 tahunan lah, di bawah 20 tahun itu ceritanya kita belajar, sekolah, kuliah, dan kemudian biasanya kita kerja pada orang lain. Jadi ini jalur orang biasa ya. Kemudian kalau misalnya bapaknya yang punya negara, maksudnya kalau bapaknya punya perusahaan, bisa deh tuh langsung dibikinin bisnis sendiri. Setelah selesai kuliah, selesai sekolah, itu bisa tuh dibikinin bisnis sendiri. Dan biasanya harusnya ada modal yang cukup untuk bisa buka bisnis sendiri. Sorry, ini ketinggalan sininya. Nah, idealnya nih, akhir-akhirnya kita tuh pengennya punya yang namanya passive income. Jadi nggak perlu kerja lagi, kemudian uang tetap mengalir ke kantong kita. Nah, ini banyak nih saya temuin owner-owner optik yang bisa ninggalin optiknya untuk kemudian diurus karyawan, kemudian ownernya tersebut bisa jalan-jalan ke luar negeri, umroh sering-sering, nggak harus nongkrong di toko gitu. Jadi kalau masih jagain sendiri, itu namanya masih bisnis sendiri, jadi bukan passive income namanya. Apa sih tujuannya kita kerja lah, bikin bisnis sendiri lah. Ujung-ujungnya duit sebenarnya ya, jadi ujungnya cari duit itu beneran. Karena dengan duit kita bisa melakukan banyak hal, walaupun ini tadi ya, bukan semuanya itu tentang terkait dengan duit, tapi everything needs money gitu. Semuanya itu emang butuh uang gitu. Jadi ujung-ujungnya supaya punya penghasilan yang layak untuk kebutuhan pokok plus plus gitu. Plus makan di mall, plus healing, plus bisa jalan-jalan gitu, ibadah sering-sering dan sebagainya. Nah, ini yang saya ambil dari buku yang namanya Income Pentagon ini ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri terbitan Alex yang ngarang guru saya, yang bikin ini guru saya namanya Coach Lira Puspa dari Panaya Institute. Nah, ini namanya tangga kemapanan finansial. Gimana nih cara bacanya? Jadi kalau misalnya kita bebas dari hutang buruk dan arus kas aktif cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, itu namanya kita ada di titik rawan. Nah, kalau misalnya kita arus kas pasif itu sama dengan bisa memenuhi kebutuhan dasar dan arus kas aktif bisa untuk investasi daya hidup, itu namanya titik aman. Jadi kalau misalnya penghasilan kita dari sini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, berarti kita ada di rawan. Jadi kalau misalnya kita masih karyawan, kita masih hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, nggak bisa untuk investasi, gaya hidup, dan sebagainya, kita masih ada di titik rawan. Nah, untuk yang ke atas-atasnya ada lagi yang namanya nyaman, ada yang namanya mapan, tapi ini lebih ke kalau misalnya arus kas pasif kita tuh lebih bisa untuk memenuhi untuk kebutuhan dasar dan juga investasi. Jadi Pak kalau misalnya punya hutang nih, cicilan KPR gitu, misalnya cicilan motor, mobil, handphone, itu masuknya kategori yang mana nih gitu. Padahal yang namanya rawan aja ini kan udah bebas hutang buruk gitu ya. Nah ini ada lagi nih gitu, masih ada hutang gitu, tapi hutangnya yang konsumtif gitu. Ya mungkin ketika itu ada di sebelah sini gitu, nggak tahu lah apa namanya kategorinya ambiar kali ya. Nah, tugas kita, jadi kalau misalnya dari buku ini tugas pertama kita tuh adalah gimana caranya minimal sampai ke titik aman. Nah, kalau nyaman dan mapan itu benar-benar udah bonus. Jadi kalau tujuan awal kita adalah titik aman, di mana kita punya arus penghasilan pasif itu bisa menutupi kebutuhan dasar, ya itu yang paling utama di sini kita punya dulu gitu.
balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya saya, alhamdulillah sudah mengalami ini semua, kerja di beberapa perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan, bersinggungan dengan bisnis topik tadi di Softland, Security Johnson Johnson. Nah, kemudian puncaknya saya di tahun 2018 itu harus berhenti kerja gitu di perusahaan karena karir saya waktu itu mentok. Jadi kalau misalnya saya mau mau lanjut ngejar karir lagi itu harus pindah ke luar negeri. Sementara tadi kan istri saya punya tanggung jawab menjalankan TK yang kita udah punya gitu. Daripada saya di luar, istri di Indo gitu kan jauh-jauhan ya sudahlah gitu mendingan saya cabut aja dari perusahaan. Jadi berhenti kerja itu waktu itu usia 41 tahun. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mulai kerja dengan orang lain tuh tujuannya bisa beragam ya. Jadi cari pengalaman gitu, dan kemudian ngumpulin uang buat modal. Yang penting gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan dasar dulu dengan apapun kerja yang bisa kita dapat. Nah, kemudian di 2019 saya bikin bisnis sendiri, jalanin sendiri di awal-awal. Ini tadi saya sudah sebutkan, ada depo air minum, ada fried chicken. Jadi kalau misalnya tahu tadi dari 2017 lah yang pegang tuh istri saya. Yang fried chicken ini mulai benar-benar dari mencat karyawan, cari lokasi, rekrut karyawan. Terus kemudian deal sama yang punya tempat, bikin tim, kasih training cara buat ayam, fried chicken, sambil kemudian bikin franchise, warteg, laundry. Yang warteg laundry ini sifatnya lebih ke passive income gitu, karena bukan saya yang kelola, tinggal tarik uang tiap minggu, tiap bulan. Sampai kemudian akhirnya tuh gabut, kebanyakan waktu luang, terus kemudian tiba-tiba ditelepon oleh Hoya nih, yang untuk jadi managing directornya. Nah, ini yang belum kenal sama Hoya, jualan dikit ya. Hoya ini merek lensa yang terkemuka di dunia, asalnya dari Jepang. Nah, balik lagi ke sini, biasanya kita mulai kan tadi dengan kerja pada orang lain gitu ya. Tujuannya supaya beragam lah, bisa cari pengalaman, ngumpulin uang untuk modal. Yang penting gimana bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar dulu dengan apapun kerja yang didapat. Nah, dari pengalaman yang saya bertahun-tahun kerja pada orang lain, walaupun kita kerja, walaupun ujung-ujungnya duit, tapi kita kerja itu harus punya value atau nilai nih. Jadi value atau nilai, dan itu kemudian yang terlihat dalam bentuk behavior atau perilaku kita di tempat kerja. Dan ujung-ujungnya perilaku kita yang kelihatan ini yang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dan ini value-value saya yang saya terapkan di dunia kerja. Yang pertama tuh namanya passion. Jadi kalau misalnya passion itu apapun yang kita lakukan dengan semangat, dengan niat, kelihatan. Jadi kalau misalnya orang kerja dengan niat atau enggak niat itu kelihatan. Dari cara bicara, cara bersikap, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, quality. Apapun yang kita lakukan, hasilnya harus baik, harus bagus, berkualitas tinggi. Accountability, bertanggung jawab, dapat diandalkan. Integritas, jujur, amanah, bisa dipercaya. Terus kemudian kolaborasi, jadi bisa bekerja sama dengan rekan kerja, dan nggak hanya kerjasama aja, tapi jadi teman kerja yang baik. Kemudian leadership, proaktif, punya inisiatif, berada di depan untuk selalu menuju ke arah yang lebih baik. Dari sekian value ini, mana yang menjadi core values-nya kita gitu. Jadi apa sih yang menjadi, apapun yang terjadi, pokoknya kita nggak akan lepas dari value kita tersebut. Kalau misalnya saya punya namanya integritas. Jadi ini yang menjadi reputasi gitu sebenarnya. Kalau misalnya kita nanti dikenal oleh orang lain tuh, gimana caranya kita bisa punya reputasi yang baik. Terus kemudian yang penting dalam bekerja, kapanpun, dimanapun, itu adalah membangun yang namanya trust. Jadi baik terhadap bos, owner optik gitu ya, customer kita, pasangan, teman, anak, dan semuanya segala macamnya itu semuanya sama gitu. Dalam hal berhubungan dengan orang lain, kita membangun yang namanya trust. Nah, bagaimana membangun trust itu adalah dengan menjadi karyawan yang kredibel, reliable, dan disukai. Jadi kredibel itu artinya memberikan hasil yang baik, reliable itu artinya konsisten dan selalu bisa diandalkan. Disukai karena enak diajak bergaul, diajak bekerja bareng, selalu positif. Dan di atas itu semua, di atas
kepentingan pribadi. Dan ini jika ini dipenuhi semua, itu kita mendapatkan yang namanya kepercayaan dari orang lain, baru bisa terbentuk. Nah, itu tadi terkait menjadi karyawan yang sukses gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi sudah kerja kepada orang lain, kita membangun yang namanya reputasi, kita membuat orang lain bisa trust pada kita. Nah, selanjutnya kita pada tahap selanjutnya itu adalah apakah itu bisnis sendiri atau langsung lompat ke yang namanya passive income gitu. Nah, semua yang ada di dunia ini kan ada umurnya ya. Suatu saat kita akan meninggal, tapi yang sering kita lupa adalah suatu saat kita juga akan berhenti bekerja pada orang lain gitu. Kenapa? Karena pertama misalnya kalau misalnya pegawai negeri misalnya itu kan karena usia, jadi bisa jadi pensiun gitu. Kalau misalnya di kita bisnis optik itu bisa jadi kita udah terlalu tua untuk melakukan transaksi sendiri, jadi harus berhenti gimana pun juga. Kalau misalnya perusahaan kita tempat kita bekerja itu gulung tikar, nah kita bisa di PHK. Atau ada bos baru masuk terus kemudian nggak suka sama kita misalnya. Nah ini yang seperti ini suatu saat kita pasti akan berhenti bekerja pada orang lain gitu. Nah, sebenarnya nggak harus bisnis sendiri gitu ya, tapi bisa juga langsung punya passive income. Passive income juga bisa cukup. Kalau simpanan kita udah cukup atau belum gitu untuk punya passive income. Passive income tuh contohnya misalnya punya kos-kosan misalnya gitu. Nah, kalau simpanannya nggak cukup untuk punya passive income atau bisnis sendiri, apakah kita tetap harus kembali kerja pada orang lain? Nah, kalau misalnya kita makin berumur, masih ada nggak sih yang mau pakai kita misalnya gitu. Nah, ini sekali lagi saya ambil di buku yang sama, namanya Income Pentagon. Jadi dikatakan untuk pendapatan caranya itu bisa dapat dari bisnis, dari instrumen keuangan, properti, emas, gaji. Nah ini ada apa sesi sendiri lah harusnya lah gimana caranya bisa mengoptimalkan ini semua gitu. Contoh misalnya gitu ya, kalau misalnya saya masih jadi karyawan nih gitu, saya berarti dapat pendapatan dari gaji. Saya punya kos-kosan, nah ini dapat dari properti gitu. Saya taruh uang di saham misalnya, itu dari keuangan. Saya juga punya bisnis, apakah itu bisnis sendiri atau bisnis yang sifatnya passive income. Terus kemudian saya punya tabungan dalam bentuk emas, gitu. Jadi bisa diberdayakan juga. Nah, ini contohnya gitu ya, pemberdayaan yang namanya pendapatan. Tapi yang mau saya perhatikan itu buat teman-teman semua itu adalah bagian tengah nih. Nah, ini di luar ini nggak akan terjadi atau nggak akan mulus lah gitu ya terjadinya kalau yang tengah ini nggak terjadi. Nah, kalau tentang sedekah itu tiap orang punya kepercayaan beda-beda lah. Tapi kalau diperhatikan polanya, memang benar lah yang bisnisnya tuh lancar. Ya, yang saya perhatikan gitu ya dari owner-owner optik yang saya kunjungin itu intinya memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Jadi nggak zolim sama karyawan, sama orang lain, memudahkan urusan keuangan dengan orang lain, dan rata-rata mereka yang suka namanya sedekah gitu. Kalau teman-teman tahu Bill Gates gitu ya, yang Microsoft itu dia punya yayasan filantropi yang mungkin filantropi yang salah satu terbesar di dunia. Jadi emang orang-orang kaya itu emang biasanya punya apa semangat untuk berbagi dengan orang lain. Nah, terus kemudian yang mau saya garis bawahi lebih dalam lagi sebenarnya adalah bagian dua ini ya, namanya silaturahmi dan integritas. Jadi pada dasarnya ketika kita kerja pada orang lain, sekali lagi kita membangun yang namanya reputasi sebagai orang yang punya integritas tinggi. Nah, kembali lagi tadi bisa diandalkan, enak diajak kerjasama, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian selain itu kerja pada orang lain juga tujuannya salah satunya kalau buat saya adalah membangun networking gitu dengan banyak-banyak silaturahmi, ketemu dengan orang, ketemu dengan rekan kerja yang kemudian nanti dia pindah ke tempat yang lain misalnya. Nah kalau kita punya reputasi yang bagus, ketika silaturahmi itu biasanya ada peluang-peluang baru yang kemudian muncul gitu. Nah ini kalau misalnya ini semua terjadi, siap-siap lah mudah-mudahan bisa menghadapi masa berhenti bekerja dengan nyaman gitu. Ini sekian dari saya, siap untuk bertanya.